Setelah amarahnya mereda, Zaidan merasa tidak enak hati karena telah membentak Aisyah. Mau bagaimana lagi, hanya gadis itu yang bisa menjadi tempat pelampiasan bagi dirinya untuk marah. Astagfirullah Zaidan. Bibir Zaidan terus beristighfar saat amarahnya mulai mereda. Zaidan duduk di ruang keluarga dengan memijat kepalanya pelan. Di satu sisi ia merasa sangat bersalah karena telah membentak Aisyah. Padahal Zaidan tahu bahwa Aisyah tidak pernah dibentak oleh keluarganya. Namun di sisi lain Zaidan merasa puas karena telah melampiaskan semua amarahnya pada Aisyah. Umi Zaidan datang menghampiri putra sulungnya itu. Ia mendengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Namun ia memilih untuk tidak ikut campur dengan masalah rumah tangga anaknya. Tapi kali ini ia harus menasihati Zaidan karena yang dilakukan Zaidan itu salah. Nak, panggil uminya pada Zaidan yang tengah duduk sambil memijat kepalanya. Iya Umi, ada apa? Tanya Zaidan seperti tidak merasa bersalah. Kamu abis marah-marah sama Ais. Jangan terlalu kasar padanya. Ais itu istrimu nak. Coba kamu pikir jika Umi yang ada di posisi Ais dan abahmu yang memarahi Umi. Kamu pasti kesel kan? Lagian Aisyah tidak salah. Aisyah malah melakukan pekerjaan mulia dan kamu beruntung Aisyah tidak memberitahu keluarganya. Jika ia mengadu mau ditaruh di mana wajah Umi dan abah nak. Jelas uminya pada Zaidan sambil mengusap pelan kepala putra sulungnya itu. Umi tahu kan, Zaidan menentang perjodohan ini. Tapi abah tetap memaksa Zaidan untuk menikah dengan gadis itu. Zaidan gak akan mungkin bisa mencintai Aisyah. Zaidan juga sakit saat melihat gadis tidak bersalah itu menangis. Tapi mau gimana lagi? Zaidan menyukai wanita lain Umi. Ucap Zaidan lirih. Namun ia mencoba untuk mengendalikan perasaannya. Zaidan, sudah berapa kali Umi bilang jauhi wanita itu? Kamu ini anak seorang pemimpin pondok pesantren Zaid. Aisyah istrimu dan Umi hanya menerima Aisyah sebagai menantu Umi. Coba terimalah Aisyah dengan sepenuh hati Zaid. Gadis tidak bersalah itu pasti saat ini sedang menangis karena kamu bentak. Ucap uminya dengan disertai gertakan membuat Zaidan terhenyak. Karena sang Umi hampir tidak pernah memarahi Zaidan. Umi marah sama Zaidan. Kalau iya Zaidan minta maaf Umi. Zaidan gak bermaksud untuk seperti itu. Sambung Zaidan mengelus punggung tangan ibunya. Minta maaf ke Aisyah. Setelah Aisyah memaafkanmu maka Umi juga memaafkanmu. Tapi jika Aisyah tidak memaafkanmu jangan harap Umi akan memaafkanmu. Umi Zaidan sangat marah padanya. Karena Zaidan sudah berani membentak seorang wanita yang tak lain adalah istrinya yang baru saja ia nikahi 2 hari yang lalu. Tapi Umi, Zaidan merasa gengsi karena disuruh minta maaf pada gadis yang sudah ia bentak. Padahal gadis itu melakukan pekerjaan mulia, yaitu menyelamatkan nyawa orang tapi Zaidan malah membentaknya. Tidak ada tapi-tapian Zaid. Minta maaf sekarang ke Ais. Perintah sang Umi membuat Zaidan harus menurutinya. Zaidan berjalan menaiki satu persatu anak tangga menuju ke kamarnya, di mana Aisyah berada. Dengan perlahan Zaidan membuka pintu. Mencari keberadaan istrinya yang ternyata sedang menangis di pojokan. Zaidan berjalan ke arahnya, menyentuh pundak Aisyah dengan lembut. Maaf, ucap Zaidan ragu. Aisyah melirik sekilas Zaidan, namun ia tetap menunduk dan tidak berani menatap wajah Zaidan. Maafkan saya hanya tidak suka jika ada orang yang membantah perintah saya. Setelah berbicara pada Umi, saya mengetahui bahwa saya salah dan kamu melakukan hal yang benar dengan datang ke rumah sakit. Untuk itu saya minta maaf. Sambung Zaidan menunggu jawaban dari Aisyah. Tapi gadis itu tidak menjawabnya dan malah terisak. Zaidan semakin merasa bersalah saat Aisyah menangis. Jangan menangis. Saya tidak bisa melihat seorang wanita menangis. Ucap Zaidan dan perlahan tangannya bergerak mengelus kepala Aisyah. Menyingkirlah. Aku gak butuh belas kasih darimu mas. Aku gak apa-apa kok. Ucap Aisyah menepis tangan Zaidan dan ia pun berlari menuju kamar mandi. Zaidan terhenyak. Ia terus meminta maaf pada Aisyah. Aisyah, tolong maafkan saya. Jika kamu tidak memaafkan saya maka Umi juga akan marah sama saya. Zaidan terus membujuk Aisyah dengan mengetuk pintu kamar mandi yang dikunci dari dalam oleh Aisyah. Aku udah memaafkanmu mas. Sekarang pergilah. Aku butuh waktu buat sendiri dan nanti aku izin mau ke rumah Abi. Jawab Aisyah masih dengan suara serak akibat menangis. Biar saya antar. Sambung Zaidan.
Aisyah tidak bisa menolak perintah dari suaminya padahal niat Aisyah ingin mengambil mobil miliknya agar jika terjadi keadaan darurat ia tidak perlu memakai mobil kesayangan Zaidan. Setelah hati Aisyah tenang, ia pun keluar dari kamar mandi. Aisyah menyerka sisa air matanya agar tidak kembali jatuh dari pelupuk matanya. Zaidan masih tetap menunggu hingga Aisyah keluar dari kamar mandi. Ia mendatangi Aisyah dan menyuruhnya untuk duduk di tepi ranjang. Mata Aisyah yang sembab sempat membuat Zaidan ingin mempertimbangkan apa yang dikatakan uminya tadi. "Coba lihat tanganmu," ucap Zaidan pada Aisyah yang masih menunduk. Sepertinya Aisyah masih marah pada Zaidan walaupun tadi gadis itu bilang sudah memaafkannya. Zaidan meraih pergelangan tangan Aisyah dengan lembut. Berbeda saat Aisyah baru pulang dari rumah sakit tadi. Zaidan meringis saat melihat goresan di pergelangan tangan Aisyah. "Sakit?" tanya Zaidan datar. Namun Aisyah tahu bahwa pria itu sedang mengkhawatirkan dirinya. Walaupun ia disuruh sama Umi tetap saja Aisyah tersipu saat mendapatkan perhatian kecil dari Zaidan. "Sedikit Mas," jawab Aisyah ragu. "Maaf, karena kamu harus terluka tunggu di sini saya akan mengambil kotak P3K, perintah Zaidan, dan dibalas anggukan kecil oleh Aisyah. Tak lama kemudian Zaidan datang dengan membawa kotak P3K. Perlahan Zaidan mengoleskan obat luka ke pergelangan tangan Aisyah sambil meniupnya. Zaidan berharap rasa sakitnya akan berkurang jika ditiup. Zaidan bingung bagaimana gadis itu bisa terluka, atau karena arloji yang digunakannya. Karena Zaidan menarik tangan Aisyah tepat di pergelangan tangan yang dipakaikan arloji. Gadis mungil itu hanya terdiam dan membiarkan Zaidan merawat luka yang disebabkan olehnya. "Udah selesai," ucap Zaidan membereskan kotak P3K. Namun aktivitasnya terhenti saat melihat jari Aisyah yang diplester. "Jarimu kenapa?" Zaidan mendekatkan jari Aisyah agar ia bisa melihat dengan jelas kalau jari Aisyah tidak apa-apa. "Gak apa-apa kok Mas. Biasalah keiris waktu motong cabai," jawab Aisyah tersenyum. "Gak apa-apa gimana? Lukanya dalam. Sebelum kamu mengobati seseorang setidaknya perhatikan dirimu sendiri." Omel Zaidan membuat Aisyah tersenyum. Inilah interaksi yang ingin Aisyah dapatkan. Walaupun tidak seperhatian David tapi setidaknya perhatian kecil dari Zaidan sudah cukup bagi Aisyah. "Kenapa senyum-senyum sendiri?" Zaidan melirik ke arah Aisyah yang tersipu saat diperhatikan oleh Zaidan. Aisyah mendekat ke arah Zaidan dan meletakkan kepalanya di dada bidang milik Zaidan. Entah dorongan dari mana yang membuat Aisyah berani meletakkan kepalanya di dada bidang Zaidan. "Gak apa-apa kok Mas, cuman luka kecil. Nanti juga sembuh," jawab Aisyah meyakinkan Zaidan bahwa dirinya baik-baik aja. "Boleh aku seperti ini sebentar, Mas? Aku anggap ini sebagai hukuman dariku untukmu Mas," ucap Aisyah semakin masuk ke dalam dekapan Zaidan. Tubuh Zaidan tegang saat Aisyah tiba-tiba merebahkan kepalanya di dada bidang miliknya. Ada perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya seperti ingin keluar namun Zaidan berusaha menahan perasaan itu. Zaidan hanya diam seperti patung saat Aisyah memeluknya. Ia tidak memberontak karena sudah terlanjur merasa bersalah pada gadis yang ia bentak tadi. Cukup lama Aisyah menyandarkan kepalanya di dada bidang Zaidan merasakan detak jantung Zaidan yang berdegup kencang. "Mas kenapa gak bisa menerimaku? Apa salahku Mas?" tanya Aisyah dengan lembut. Sebenarnya Aisyah juga tidak ingin secepat ini menikah tapi karena sudah terlanjur mau bagaimana lagi. Zaidan terdiam. Ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Aisyah. Karena hatinya mulai goyah untuk menerima Aisyah sebagai istrinya. "Aku ingin jawaban Mas. Jangan hanya diam seperti patung. Aku juga butuh kejelasan hubungan ini. Kamu tahu kan di saat dua insan menjalin hubungan halal maka pernikahan mereka dihadiri langsung oleh malaikat. Apalagi kita menjalin hubungan ini tanpa pacaran aku mohon kasih aku titik terang Mas. Agar kelak aku bisa menahan perasaan yang muncul begitu saja tanpa diundang." Sambung Aisyah mengangkat kepalanya dari dada bidang Zaidan. "Maaf, saya hanya bisa bilang setelah setahun maka saya akan membebaskanmu seperti di surat perjanjian yang kamu tanda tangani di awal pernikahan kita," ucap Zaidan dingin dan sedikit menjauh dari Aisyah. "Kenapa kamu selalu bicara seperti itu Mas? Kamu tetap kekeh pada pendirianmu Mas. Oke kita lihat siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Pendirianmu atau perhatianku?" Sambung Aisyah memejamkan matanya sejenak.
Aisyah beranjak menuju sofa dan mengecek ponselnya. Zaidan merasa bimbang. Hatinya mulai goyah. Di satu sisi ada Aisyah sebagai istri sah yang ia nikahi. Tapi di sisi lain ada seorang wanita yang sangat ia cintai namun ditentang oleh keluarganya. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.